Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Maulid Dundrianto dari kelas 36 A NRP 9. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara membuat JSON Web Token atau JWT dengan framework kode igniter. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama adalah dulu kode igniter 3.reserver di sini GitHub. Ini linknya. Kita menggunakan kode igniter server dari developer Circa Serguis. Ya. Kalian bisa download di sini. Kode di download zip atau kalian bisa mengclone dari link ini. Git clone spasi link ini. Nah, file ini sudah saya download. Reservernya. Kemudian saya replace di sini. Saya ekstrak di sini. Di file system www.fani. Nah, ini adalah ekstrakan dari kode igniter yang sudah saya download. Nah, ini adalah isinya. Isi dari kode igniter reserver. Nah, kemudian langkah selanjutnya, setting Nginx dengan cara cd etc/nginx /sites available ls. Nah, kalau teman-teman defaultnya teman-teman adalah file dengan nama default. Namun di sini saya menggunakan atau membuat baru yang bernama fani.com kemudian menghapus default. Coba kita lihat. Nah, isinya adalah listen 80 dengan server name fani.com dan directory www/fani. Ini adalah instalasi atau ekstrakan dari kode igniter yang sudah saya ekstrak tadi. Nah, untuk mengaktifkan ini, kalian bisa melakukan link dengan komen ln -s /etc/nginx /sites available fani.com di tujuan etc nginx /sites enabled. Dengan nama fani.com juga. Nah, maksudnya di sini adalah jika kalian memodifikasi fani.com yang ada di site available, maka secara otomatis file fani.com pada sites enable akan termodifikasi juga. Nah, berhubung di sini sudah saya lakukan link, maka kita coba lihat di sites enable-nya. cd sites enable ls. Nah, ini fani.com fani.com sama kan yang dengan sites available. Kemudian lakukan hosting. Nah, fani.com ini masukkan ke settingan hosting dari lokal dengan cara nano /etc/host. Nah, ini fani.com sudah saya daftarkan di sini. Jadi jika kita mengakses IP ini atau fani.com, maka akan meredirect ke indeks yang berada pada instalan kode igniternya tadi.
Kita coba buka web browser funny.com. Nah, unable to connect, mungkin ini masalahnya Nginx belum aktif. Maka kita aktifkan Nginx-nya. Systemctl start Nginx. Nah, kita coba lagi. funny.com. Nah, unwas encountered error. Ini artinya sudah terkoneksi. Namun di sini sudah saya modifikasi menjadi ini ya. YID. Nah, inilah hasil finalnya. Nanti mungkin di sini saya hanya menjelaskan cara-caranya. Nah, untuk settingan Nginx sudah, hosting sudah, maka bahan yang dibutuhkan selanjutnya adalah PHP 7, PHP FPM, MB string, XML, zip, dan unzip. Di sini saya juga sudah menginstalnya PHP mainv. Nah, PHP saya versinya 7,4. CLI juga, ada CLI, kemudian ada MB string dan XML. Kemudian kalian bisa download sampel JWT di link ini ya. GitHub. Paritos Video JWT sampel. Nah, ini. Kalian bisa download di sini, download zip, atau bisa mengclone di sini juga. Nah, jika kalian menggunakan kode igniter versi 3, maka klik ini. Kalian bisa download di sini. Oh ya, sesuaikan dengan versi kode igniter kalian. Jika kalian menggunakan kode igniter 4, maka kalian download yang di master, yang di branch master. Nah, kemudian ekstrakan dari sampel JWT, kalian ekstrak di folder yang sama. Folder ini tadi, file system www funny. Nah, kalian ekstrak di sini dan replace. Kemudian buka VS Code. Kita edit. Nah, kita sudah masuk di Visual Code. Ini adalah folder yang tadi ekstrakan dari kode igniter reserver dan kode igniter JWT sampel. Nah, yang pertama-tama kalian harus memodifikasi di index. Kalian tambahkan ini. require ons fcpath vendor autoload php. Vendor di sini. Letak autoload di sini. Nah, autoload. Kemudian kopas res.php di folder src atau source. Kemudian tujuannya application config. src vendor seguis src. Nah, reserver ini kalian copy, kemudian paste di application config di sini. Paste di sini.
Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memodifikasi core dengan meng-create atau membuat API controller.php. Kita masuk di core di application. Nah, di core. Nah, cara membuat file baru adalah tinggal klik kanan, new file. API underscore controller .php. Ini. Untuk create new file application controller, sekarang kita masuk ke create new file application controller. Ini folder ya, folder bukan new file. Create folder application controller API v1 karena kita menggunakan versi 1. Nah, di sini application controller. Nah, ini sudah saya buat foldernya. Nah, out timeout ini adalah ekstrakan dari sampel JWT-nya ya, tadi kita replace. Kemudian buat user. Create user.php. Create user.php ini. Kalian tinggal create dengan cara new file. New file di V1-nya ya. Di V1 kalian pilih new file. Kemudian create user.php. Nah, a file of folder already exists. Nah, di sini sudah saya buat. Nah, untuk programnya ini ya. PHP define base path or exit to direct script allowed. Dengan require sounds core API controller. Nah, jadi setiap kita menggunakan user maka akan terhubung pada core API controller.php sebagai controller. Nah, maka kita buat class user extend API underscore controller dengan public function by ID post. Nah, kalian bisa menggunakan metode get atau post. Di sini saya menggunakan post. Isinya yaitu users, array, ID, name, kemudian age. Di sini bebas ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan email, kemudian age atau education dan lain-lain. Nah, di sini ada this response user 200. Untuk kemudian install Postman. Nah, kalian bisa install Postman creator. Nah, kalian bisa di sini. Kalian bisa naruh di sini dengan memasukkan komen ini. Kalian tinggal kopas aja di komen prompt atau terminal. Copy, paste. Nah, kalian bisa download di sini dengan menggunakan widget. Nah, ini sudah saya install ya. Kemudian kita lakukan testing.
kita buka Postman. Postman. Nah, kita tes menggunakan ini. Funny.com API v1 user by ID. Kita lakukan trial yang ini user.php. Apakah dia merespon atau tidak? By ID. Nah, ini dia merespon. ID-nya 2 dengan nama Sapardi. Apakah benar atau tidak? Nah, ID-nya 2, name Sapardi. Benar ya? Maka dia berhasil. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu download JWT sampel. Ini sudah saya download ya, kemudian sudah saya ekstrak juga. Langsung saja ke ini, VS Code copy function remap in REST-controller.php. VS Code, kita cari REST.php di vendor Circle Exeguis src REST. Kemudian kita cari remap, find remap saja. REST controller, bukan REST ya, REST controller. REST controller. Nah ini. Application. Di sini vendor Circle Exeguis REST controller. Kita cari remap. Find remap. Nah di sini. Kalian copy public function remap ini. Kalian copy. Copy di, kemudian replace di API controller yang berada di application control core API controller. Nah, kalian replace di sini. Nah, ini ya. Ini sudah saya paste di sini di API controller. Kemudian tahap selanjutnya yaitu modifikasi remap. Nah, remap ini sudah saya modifikasi dengan menambahkan ini, if tidak sama dengan in array object called this exception. Nah, di sini teman-teman harus membuat variabelnya dengan variable exception. Nah, di sini keterangannya protected. Dan isinya if this JWT out. Nah, jika tidak out, maka respon autoris. Nah, JWT out ini saya dapatkan di token out ya, mana ya? Application controller out di sini. Nah, ini kita kopas. Public function token post ini kita kopas. Copy.
copy, kemudian paste di API controller. Nah, di sini kalian replace di sini. Kalian paste di sini, kemudian ganti nama token post menjadi JWT out. Ya. JWT out. Nah, di sini kan this JWT out. Jika ini tidak JWT out, maka responnya unauthorized. Nah, isi dari JWT out ini kalian modifikasi seperti ini. Return true dan return false. Nah, jika decoded token tidak sama dengan false, maka return true. Artinya ini benar ya. Tanda seru sama dengan tidak, maka benar. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini rename token post JWT out. Ini sudah ya. Rename token post jadi JWT out. Kemudian create out.php into API di folder v1 atau versi 1. Nah, di sini. Ini sudah saya buat outnya. Kalian tinggal create new file out.php. Nah, already exist. Ini sudah saya buat. Apa isinya out? Nah, out ini berisi class out extend API controller. Jadi setiap file yang kita buat tadi merujuk pada API controller. Public exception. Nah, login. Public exception login. Kemudian ada di public function construct. Nah, ini adalah akan meload model yang dimana file tersebut terdapat pada models. Nah, kemudian models ini kita buat filenya. Di dalam folder ini kita buat file yang bernama out_model. Samakan dengan ini ya. Out model. Nah, public function login post. Nah, jika login maka out login this post dengan respon 200. Ini adalah responnya untuk meredirect ke webnya. Selanjutnya adalah ini sudah create out model in PHP. Kemudian kita tes menggunakan postman. Oh ya, out model. Nah, isinya out model ini adalah ini. Class out_model extend CI model dengan public function login. Nah, di sini tadi kan ada login di out. Mana out? Nah, out kan ada login. Login post, login this post. Nah, exception-nya login. Dia akan terhubung di sini atau mengarray di sini. Username Fanny 1209. Kalian bisa menggunakan username, password di sini. Nah, jika params username, artinya jika parameter username sama dengan username, nah saya memasukkan Fanny dan parameter password sama dengan password ini Fanny 1209, maka token data array, kemudian token data ID, params username, param password. Nah, kalian bisa menggunakan output di sini, tidak hanya username. Kalian bisa menambahkan output. Misal password ya.
password. Kalian tampilkan di web. Password sama dengan params password. Nah, seperti ini. Nah, kemudian return message access. Nah, jika sukses atau username passwordnya benar, maka dia akan mengakses dan dengan output ini, 3 ini. Dia akan output bernilai username, token, kemudian passwordnya. Nah, jika error atau password dan username tidak sesuai, maka return error sama dengan 1. Kemudian ada message unauthorized, try again. Nah, sekarang kita coba di Postman. Kita coba di link ini. Karena kan kita mau trial yang out login. Nah, jangan lupa body ini kalian diganti di raw. Kemudian yang ini di JSON. Kemudian masukkan password dan username-nya seperti ini. Nah, jangan lupa ini metodenya adalah post. Karena kita tadi menggunakan post. Kita coba. Nah, ini. Kita coba save modelnya. Kita coba lagi. Nah, message access artinya username dan password benar. Coba kita username-nya kita salahkan, Fanny 1 misal, send. Nah, maka error unauthorized, try again, karena username salah atau passwordnya salah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada token. Bagaimana caranya kita masuk ke web atau akun menggunakan token tanpa menggunakan password dan username? Kita tinggal copy di sini. Copy, kemudian tambahkan. Nah, di sini adalah metodenya post, kemudian headers. Headersnya tambahkan authorization. Kemudian body-nya kalian menggunakan raw juga, JSON. Nah, kalian tambahkan ID 0 misal. Kita coba apakah dia respon. Request URL empty. Kita coba di sini Fanny user by ID. Coba unauthorized. Nah, unauthorized karena kita belum memasukkan value. Kita isi pada token, kita paste di sini. Send. Nah, benar. ID 1 name Fanny Maulidrianto, age 20. Kita coba masukkan ID-nya 2. ID 1. Nah, ID 2, name Sapardi, age 50. Di sini tadi ya. Dia akan meload di user. Ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang ada kejelasan atau kurang jelas, kalian bisa tutorial di YouTube. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.